Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Oke, dalam slide ini kita akan belajar mengenai pangkat, akar, dan logaritma bersama saya Tantri Mega Sanjaya. Selamat belajar. Dalam pembahasan kali ini kita akan menguraikan 3 unsur penting dalam operasi matematika. Ada pangkat, akar, dan juga logaritma. Pembahasan pertama yaitu mengenai pangkat. Pangkat dari sebuah bilangan yaitu suatu indeks yang menunjukkan banyaknya perkalian bilangan yang sama secara beruntun. Misalnya ada notasi X pangkat A, ini berarti bahwa X harus dikalikan dengan X itu sendiri secara berturut-turut sebanyak A kali. Notasi pemangkatan ini sangat berfaedah untuk merumuskan penulisan bentuk perkalian supaya dapat ditulis secara ringkas. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Misalnya ada 8 kali 8 kali 8 kali 8. Jadi 8 dikalikan 8 sebanyak 4 kali, maka teman-teman bisa ringkas menulisnya dengan hanya menuliskan 8 pangkat 4 saja. Begitu dengan 5 kali 5 kali 5 sebanyak 7 kali, teman-teman cukup menuliskannya dengan 5 pangkat 7. Nah, selain itu juga teman-teman bisa menuliskan untuk angka kelipatan perkalian 10 atau 1/10. Nah, contohnya 0,000001. Maka teman-teman bisa menuliskan dengan 10 pangkat negatif 6. Atau dengan 10 juta, teman-teman bisa menuliskannya dengan 10 pangkat 7. Nah, atau misalnya 0,000034. Nah, teman-teman bisa menuliskannya seperti ini. Nah, jadi dengan adanya operasi matematika pangkat ini, salah satunya yaitu teman-teman bisa meringkas tulisan. Operasi perpangkatan ada beberapa kaidah yang berlaku. Nah, yang kaidah pertama yaitu tentang pemangkatan bilangan. Nah, di sini ada 8. Yang pertama yaitu bilangan bukan 0 berpangkat 0 adalah 1. Jadi setiap bilangan yang bukan 0 jika dipangkatkan 0 maka hasilnya selalu 1. Contohnya 3 pangkat 0, 7 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Kemudian yang poin selanjutnya yaitu bilangan berpangkat 1 adalah bilangan itu sendiri. Nah, jadi semacam identitasnya ya. Pangkat 1 itu semacam identitasnya. Jadi setiap bilangan jika dipangkatkan 1 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kemudian 0 dipangkatkan berapapun dipangkatkan sebuah bilangan gitu ya, hasilnya akan tetap 0. Kemudian bilangan berpangkat negatif akan adalah balikan dari pengalinya. Contohnya gini. Misalnya ada X pangkat negatif A, maka hasilnya itu akan sama dengan 1/X pangkat A. Jadi kalau sudah 1/, nanti negatifnya jadi hilang. Misalnya 3 pangkat negatif 2, maka hasilnya akan menjadi 1/3 pangkat 2 atau 1/9. Nah, selanjutnya kaidahnya yaitu bilangan berpangkat pecahan adalah akar dari bilangan itu sendiri dengan suku pembagi dalam pecahan menjadi pangkat bilangan yang bersangkutan. Nah, contohnya ini X pangkat A per B. Berarti ini adalah akar B dari X pangkat A. Itu artinya sama teman-teman. Jadi teman-teman bisa membolak-baliknya sesuai dengan kaidah perpangkatan ini. Kemudian yang poin F, bilangan pecahan berpangkat adalah hasil suku-suku berpangkatnya. Misalnya X per Y pangkat A ya, sama dengan X pangkat A dibagi dengan Z pangkat A. Poin yang G,
Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi adalah bilangan berpangkat hasil kali pangkat-pangkatnya. Jadi misalnya X pangkat A dipangkatkan lagi B, berarti sama dengan X pangkat A kali B. Kemudian poin yang H adalah bilangan dipangkatkan pangkat berpangkat adalah bilangan berpangkat hasil pemangkatan pangkatnya. Waduh, ribet banget ya. Teman-teman bisa langsung lihat contohnya. Misalnya X pangkat A, A-nya ini dipangkatkan lagi dengan B sama dengan X pangkat C. Berarti itu bisa disimpulkan juga C itu sama dengan A pangkat B. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, tadi kaidah-kaidahnya kalau supaya lebih enak lihat jadinya seperti ini. Nah, contoh-contohnya tadi sebagian sudah ya. Selanjutnya perkalian bilangan berpangkat. Perkalian bilangan berpangkat ini ada dua kaidahnya. Nah, hasil kali bilangan-bilangan berpangkat yang basisnya sama ini adalah bilangan basis berpangkat jumlah pangkat-pangkatnya. Jadi misalnya basisnya itu X. Nah, X ya di sini basisnya itu X. X pangkat A dikalikan dengan X pangkat B, berarti hasilnya adalah X-nya tetap, kemudian pangkatnya dijumlahkan, berarti X pangkat A plus B. Contohnya misalnya ada bilangan berpangkat yang basisnya sama yaitu 3. Artinya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 2 plus 4. Pangkatnya tidak dijumlahkan kalau basisnya sama. Jadi sama dengan 3 pangkat 6. Hasilnya 729. Nah, kemudian yang kedua, hasil kali bilangan-bilangan berpangkat yang pangkatnya sama tetapi basisnya berbeda. Nah, ini kalau tadi basisnya sama, ini basisnya yang berbeda tapi pangkatnya sama. Misalnya X pangkat A dikalikan Y pangkat A, maka hasilnya adalah X dikali Y kemudian dipangkatkan A. Contohnya 3 pangkat 2 dikalikan dengan 5 pangkat 2, ini sama dengan 3 dikalikan 5 kemudian dipangkatkan 2. Hasilnya 15 pangkat 2 diperoleh, hasil akhirnya adalah 225. Mudah ya teman-teman ya. Kaidah berikutnya yaitu pembagian bilangan berpangkat. Nah, di sini ada dua ya. Hasil bagi bilangan-bilangan berpangkat yang basisnya sama adalah bilangan basis berpangkat selisih pangkat-pangkatnya. Nah, tadi diingat ya kalau untuk perkalian untuk basisnya sama, pangkatnya berbeda, maka pangkatnya ini dijumlahkan. Tapi kalau untuk pembagian basisnya sama, pangkatnya berbeda, maka pangkatnya dikurangkan atau selisihnya. Contohnya misalnya 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 4, maka hasilnya adalah 3 pangkat 2 dikurangi 4. Nah, artinya 3 pangkat negatif 2. Nah, kita ingat lagi tadi kaidah perpangkatan. Kalau suatu bilangan dipangkatkan dengan negatif, maka hasilnya adalah kebalikannya gitu ya. Jadi misalnya 3 pangkat negatif 2, maka hasilnya akan menjadi 1 dibagi 3 pangkat 2 atau diperoleh hasil akhir adalah 1/9. Kemudian kaidah yang kedua untuk pembagian, hasil bagi bilangan-bilangan berpangkat yang pangkatnya ini sama tetapi basisnya berbeda adalah pembagian basis-basisnya dalam pangkat yang bersangkutan. Misalnya X pangkat A dibagi Y pangkat A, maka hasilnya adalah X bagi Y kemudian dipangkatkan dengan A. Nah, contohnya 3 pangkat 2 dibagi dengan 5 pangkat 2. Artinya 3 dibagikan 5 dulu kemudian dipangkatkan 2, diperoleh hasil 9 dibagi 25. Selanjutnya operasi matematika yang kedua yaitu akar. Akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat. Akar dari sebuah bilangan merupakan basis yang memenuhi bilangan tersebut berkenaan dengan pangkat akarnya. Nah, misalnya kalau
berdasarkan konsep pemangkatan ya, kita mengetahui bahwa jika bilangan-bilangan yang sama, misalnya X ini dikalikan sejumlah tertentu sebanyak katakanlah A kali gitu ya, maka kita dapat menuliskannya menjadi X pangkat A. Nah, X ini disebut dengan basis dan A-nya ini disebut dengan pangkat. Nah, andaikan X pangkat A ini sama dengan M, maka X ini dapat juga disebut sebagai akar pangkat A dari M. Nah, bisa dituliskan dengan X sama dengan akar pangkat A dari M gitu ya. Nah, ini untuk akar. Nah, ini ada kaidah-kaidah yang berlaku dalam akar bilangannya. Yang pertama yaitu akar pangkat B dari X. Akar pangkat B dari X bacanya seperti itu ya, sama dengan X pangkat seper B gitu. Kemudian akar pangkat B dari X pangkat A sama dengan X pangkat A per B. Akar pangkat B dari X kali Y sama dengan akar pangkat B dari X dikalikan Y. Nah, kemudian akar pangkat B dari X dibagi Y sama dengan juga akar pangkat B dari X dibagi dengan akar pangkat B dari Y. Nah, ada kekhususan untuk kaidah perkalian bilangan berakar. Ini sebenarnya sudah dibahas dalam kaidah bilangan akar ya. Nah, misalnya akar pangkat B dari akar pangkat C dikali dari X pangkat A, itu artinya sama dengan akar pangkat B kalikan C dari X pangkat A. Kemudian ada akar pangkat B dari X kali Y, ini artinya sama dengan akar pangkat B dari X dikalikan akar Y. Nah, kita ambil contoh, ini akar pangkat 3 dari 8 dikali 64. Ini kita bisa jabarkan menjadi akar pangkat 3 dari 8 dikalikan akar pangkat 3 dari 64. Nah, akar pangkat 3 dari 8 ini 2, akar pangkat 3 dari 64 ini adalah 4. Itu bukan koma ya, tapi kali. Jadi 2 dikali 4 itu sama dengan 8. Nah, ini untuk kaidah untuk pembagian ini khusus ya, tapi sebenarnya tadi juga udah dibahas, tapi kita tinggal berikan contohnya. Jadi akar pangkat B dari X dibagi akar pangkat B dari Y itu sama dengan akar pangkat B dari X dibagi Y. Ini contohnya kita ambil akar pangkat 3 dari 8 dibagi akar pangkat 3 dibagi akar pangkat 3 dari 64 ya, bukan 68, itu sama dengan akar pangkat 3 dari 8 dibagi 64 sama dengan akar pangkat 3 dari 1/8. 1/8 itu penyederhanaan dari 8 per 64. Itu sama dengan setengah atau 1/2 ya. Karena 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 sebanyak 3 kali itu hasilnya diperoleh 1/8. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh ya. Kita akan mengulas beberapa contoh soal. Nah, contoh yang pertama ini kita diminta untuk menyederhanakan bentuk akar. Nah, yang pertama sederhanakan bentuk akar 32 gitu ya. Nah, akar 32 ini bisa kita jabarkan menjadi akar 16 dikali 2. 16 kali 2. 16 itu sendiri kan bisa dikeluarkan ya. Akar 16 adalah 4. Jadi menjadi akar 4 akar 2. Nah, kemudian AB pangkat 2. AB pangkat 2 ini akar dari kuadrat. Nah, hilang kuadratnya. Jadi keluar gitu ya. B akar A. Kemudian bagaimana untuk akar 3 dari 8X pangkat 3 Y pangkat 2. Nah, kita rubah dulu 8 itu menjadi 2 pangkat 3, betul. Kemudian X pangkat 3 tetap Y
pangkat 2 tetap. Kemudian untuk yang akar yang pangkat 3 ini bisa dikeluarkan menjadi 2 dikalikan X, 2 kalikan X ya, bukan X pangkat 3 ya, 2 kalikan X kemudian akar Y kuadrat kayak gitu. Nah itu ada revisi ya, bukan X pangkat 3 tetapi X saja. Nah kemudian yang 8 akar 2 dikurangi dengan 5 akar 50. Nah ini 8 akar 2 nya tetap, kemudian dikurangi akar 50 ini bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 2 kali 2. Kan 5 pangkat 2 kali 2 ini nilainya sama dengan akar 50 gitu ya. Kemudian kita sederhanakan lagi, 5-nya dikeluarkan, yang akar dari 5 kuadrat dikali 2 ini menjadi 25, dikeluarkan dulu ya sebelum menjadi 25, berarti 5 dikali 5 akar 2 jadinya 25 akar 2. Hasilnya 8 akar 2 dikurangi 25 akar 2 diperoleh hasilnya menjadi negatif 17 akar 2. Nah yang terakhir untuk penyederhanaan bentuk akar ini yaitu 2 akar 3 dikalikan dengan 6 akar 8. Nah 2 akar 3 nya tetap, 6 akar 8. Akar 8 nya ini kita sederhanakan menjadi 2 dikali 2 pangkat 4. Nah, kemudian ini kita gabungkan menjadi 1. 2 dikalikan 6 kemudian dikalikan dengan 3 kali 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 nya ini sebenarnya bisa kita keluarkan lagi ya menjadi 2 kali 6 kali 2 akar 3 kali 2. Diperolehlah hasil akhirnya yaitu 24 akar 6. Selanjutnya contoh yang kedua. Nah ini untuk perkaliannya. Yang pertama yaitu akar 6 dikali akar 3 sama dengan akar berapa? Nah akar dikalikan dengan akarnya aja dikalikan. Nah, berarti akar 18. Akar 18 bisa diubah menjadi 9 kali 2. Nah, 9 ini merupakan akar 9 ini kan 3, 3-nya keluarkan berarti menjadi 3 akar 2. Selanjutnya yang kedua yaitu 2 akar 8 dikalikan dengan 3 akar 50 sama dengan 2 kalikan dengan 3, 6, kemudian akar-akarnya juga dikalikan menjadi akar 400. Nah, akar 400 ini 20, jadi 6 kali 20 menjadi 120. Nah, kemudian akar 2 ditambah akar 3 dikalikan dengan akar 6 ditambah 2. Nah, kita bisa menggunakan aturan distribusi di sini menjadi akar 2 kali akar 6 ditambah akar 2 kali 2 ditambah akar 3 kali akar 6 ditambah akar 3 kali 2. Nah, ini tinggal dikalikan saja. Akar 2 kali akar 6, akar 12. Akar 2 kali 2 jadi 2 akar 2. Akar 3 kali akar 6, akar 18 ditambah 2 akar 3. Nah, dari sini kita bisa menyederhanakan. Akar 12 itu sama dengan 2 akar 3. Ini asalnya dari akar 12 itu sama dengan akar 4 kali akar 4 kali 3 gitu ya. Kemudian akar 4-nya itu kan dikeluarkan jadi 2, berarti 2 akar 3. Kemudian yang 2 akar 2 tetap. Kemudian akar 18 dengan proses yang sama seperti akar 12 tadi disederhanakan, diperoleh hasil yang sederhana menjadi 3 akar 2. Kemudian ditambahkan dengan 2 akar 3-nya tetap. Nah, dari sini teman-teman bisa menjumlahkan langsung yang akar-akarnya sama disatukan. 2 akar 3 ditambah 2 akar 3 jadi 4 akar 3. Kemudian 2 akar 2 ditambah 3 akar 2 menjadi 5 akar 2. Jadi hasil akhirnya adalah 4 akar 3 ditambah 5 akar 2. Nah, yang terakhir akar 50 dikurang akar 2 dikalikan dengan akar 27 ditambah akar 12. Nah, ini langsung disederhanakan. Yang akar 50 menjadi 5 akar 2. Kemudian dikurang akar 2. Kemudian yang akar 27 juga disederhanakan
diperoleh hasilnya 3 akar 3 ditambah akar 12, ini disederhanakan juga menjadi 2 akar 3. Nah, karena akar-akarnya di sini sama, teman-teman tinggal melihat bilangan yang di luar akar. Berarti 5 dikurang 1 gitu kan. Terus kemudian diakarkan 2, kemudian dikalikan dengan 3 ditambah 2. Nah, kemudian diakarkan 3. Berarti 5 akar 3. Jadi 4 akar 2 kemudian dikali dengan 5 akar 3 diperoleh hasilnya yaitu 20 akar 6. Seperti itu ya teman-teman ya. Operasi yang ketiga yaitu logaritma. Logaritma ini merupakan kebalikan atau inverse dari proses pemangkatan atau pengakaran. Nah, jika diketahui perpangkatan A pangkat C sama dengan B, maka bentuk tersebut dapat dituliskan dalam bentuk logaritma. Ini menjadi B sama dengan C atau A log B sama dengan C. Ini dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1 gitu ya. Nah, keterangannya A ini sebagai basis logaritma, B bilangan yang dicari nilai logaritmanya atau numerus, dan C ini besar pangkat atau nilai logaritmanya. Contohnya gini. Nah, misalkan ada 2 log 8 sama dengan C, maka C ini sama dengan 3. 3 dapat dari mana? Mana 2 pangkat berapa supaya hasilnya 8? Berarti 2 pangkat 3. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini adalah kaidah-kaidah yang berlaku dalam logaritma. Nah, yang pertama, jika ada X log X ini sama dengan 1. Nah, sama ya, X sama 1. Misalnya 3 log 3 sama dengan 1. 4 log 4 ini sama dengan 1. Itu kaidahnya. Kemudian, kaidah yang kedua adalah X log 1 sama dengan 0. Jadi, misalnya 10 log 1, 0. 100 log 1, 0. Kayak gitu. Kemudian, X log X pangkat A ini sama dengan A. Kemudian yang keempat, X log M pangkat A itu sama dengan A pangkat X log M. Kemudian yang kelima, X kalikan dengan X log M, ini hasilnya M. Nah, yang keenam, X log M kali N ini bisa dijabarkan menjadi X log M ditambah X log N. Jadi kalau perkalian ini berubah menjadi penjumlahan gitu ya. Kalau pembagian jadi pengurangan seperti nomor 7 ini. X log M per N ini sama dengan X log M dikurangi X log N. Nah, kemudian yang 8, X log M dikalikan dengan M log X. Jadi itu teman-teman perhatikan MM-nya itu sama. Nah, itu sama dengan 1. Misalnya 2 log 5 dikalikan dengan 5 log 3 misalnya. Salah. Misalnya 2 log 5 dikalikan dengan 5 log 2 misalnya. Berarti sama dengan 1. Kemudian yang ke-9, X log M dikalikan dengan M log N dikalikan dengan N log X. Ini sama dengan 1 juga. Teman-teman tinggal lihat ujung-ujungnya nih. Itu saling bertautan gitu ya. X log M terus M-nya juga sama. Kemudian N-nya itu kemudian yang ujung-ujungnya X-nya sama, itu diperoleh hasilnya adalah 1. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk lebih mudahnya bagaimana pengaplikasian kaidah-kaidahnya, kita langsung ke contoh. Nah, contohnya, berapakah nilai dari 2 log 16? Nah, pembahasannya ini seperti ini. 2 log 16 itu sama dengan 2 log 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu kan sama dengan 16. Nah, tinggal 4-nya dikeluarkan ya. 4 kali 2 log 2. 2 log 2 tadi kita baru bahas ya, sama dengan 1. M log M sama dengan 1. X log X sama dengan 1. Jadi 4 kali 1 sama dengan 4. Kemudian yang contoh kedua, 5 log 100 dikurangi 5 log 4. Nah, berapakah hasilnya?
Nah, ini 5-nya sama ya. Berarti kalau pengurangan bisa diubah dalam bentuk pembagian. Pembagian bisa diubah dalam bentuk pengurangan gitu ya. Berarti ini jadi 5 log 100 dibagi 4. 100 dibagi 4 berapa? 25. Berarti 5 log 25. 25 ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 5 log 5 pangkat 2. Nah, 2-nya diturunkan. 2 kali 5 log 5. Nah, ini sifatnya yang seperti contoh nomor 1. 5 log 5 sama dengan 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, satu lagi saya kasih contoh. Nah, jika 3 log 2 sama dengan A, berapakah 3 log 6? Nah, ini kita harus pintar mengotak-atik, menghubungkan antara pertanyaan dengan sesuatu hal yang sudah diketahui. Jadi 3 log 6-nya ini kita bisa ubah menjadi 3 log 2 kali 3. Nah, ini kan bisa dijabarkan lagi. Kalau perkalian jadi penjumlahan, penjumlahan jadi perkalian kan. 3 log 2 kali 3 ini bisa diubah menjadi 3 log 2 ditambah 3 log 3. 3 log 2-nya berapa? Sudah ada yang diketahui dari soal. 3 log 2-nya adalah A. Kemudian 3 log 3 berapa? Kembali ke sifatnya, ke kaidahnya. M log M 1. Berarti 3 log 3 sama dengan 1. Berarti 3 log 6 diperoleh hasilnya adalah A plus 1. Demikian teman-teman pembahasan kita dalam slide kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.